Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan rahmat dan hidayatnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar dan segala kenikmatan lainnya. Dan terutama Allah telah memberikan rezeki yang berlimpah-limpah ruang kepada kita umat manusia yang pada hakikatnya kita adalah makhluk yang serakah. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi sebagai penutup para nabi, dan tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, dan nabi yang telah mengorbankan harta jiwanya, mengorbankan anak-anaknya, mengorbankan istri-istrinya dan keluarga-keluarga yang lain dalam rangka memperjuangkan bendera la ilaha illallah di muka bumi ini, sehingga kita sebagai generasi penerus bisa merasakan dan menikmati dari perjuangan beliau. Semoga beliau yang telah berpulang atau berhadapan dengan Sang Ilahi ditempatkan di tempat yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pada malam hari ini saya coba membahas terkait dengan kapitalisme. Mungkin tidak asing lagi bagi kita mengenai kapitalisme itu sendiri. Coba kita lirik daripada sejarah lahirnya kapitalisme itu sendiri. Kapitalisme dipelopori atau difigurkan oleh Adam Smith di Inggris, revolusi pertama, yaitu revolusi industri 1.0 yang melahirkan revolusi mesin itu sendiri. Kenapa demikian bisa melahirkan revolusi industri itu sendiri? Karena ada beberapa faktor yang terjadi ataupun dinamika sosial yang terjadi di Inggris pada saat itu. Yang pertama, raja ataupun orang yang berkuasa pada saat itu senantiasa melakukan otoriter terhadap kaum proletariat maupun kaum borjuis, tidak memberikan peluang bagi mereka untuk mencari nafkah ataupun mengembangkan ekonominya. Terus yang kedua, mereka pada saat itu tidak diberikan suatu mereka tidak diberikan suatu peralatan dalam hal semisal mengenai peralatan di sawah, intinya peralatan kebutuhan sehari-hari, diboikot oleh Raja John pada saat itu yang berkuasa.
Terus yang ketiga, mereka dilarang untuk melakukan invasi ataupun melakukan perluasan wilayah di negara-negara lain oleh Raja John pada saat itu. Bahkan puluhan tahun mereka ditindas oleh Raja John di bawah kediktatoran ataupun otoriternya pada saat itu. Lahirlah orang-orang yang cerdas dalam rangka melawan kediktatorannya. Salah satunya adalah Adam Smith yang dalam inovasi berpikirnya dia melahirkan suatu pemahaman yang bisa mempengaruhi orang-orang seantero dunia ini. Saya di sini coba mendefinisikan mengenai apa itu kapitalisme. Kalau kita definisikan secara bahasanya, kapitalisme itu terbagi menjadi dua bahasa, kapital dan isme. Kapital yang berarti modal itu sendiri, sementara isme adalah paham. Sementara kalau kita definisikan secara istilah adalah paham modal yang senantiasa mengagungkan modal dan menjewantahkan orang-orang yang tidak bermodal, dalam artian mereka mengeksploitasinya. Memang kalau kita mengenai definisi secara istilah, kita tidak bisa memberikan suatu definisi yang secara umum, karena menurut pandangan saya definisi secara istilah itu tergantung daripada orang yang melakukannya ataupun yang merasakannya. Kita jangan berkotak pada definisinya, tapi kita harus berkutik pada pembahasannya. Itu mengenai sejarah dan definisi sedikitnya. Terus semakin perkembangan zaman, dunia mengalami revolusi satu dari revolusi yang lain. Revolusi titik 2. Semakin perkembangan zaman, kapitalisme ini melahirkan suatu perkembangan yang pesat. Yang awalnya hanya paham yang melawan suatu otoriter, sekarang menjadi paham yang menindas kemanusiaan itu sendiri, lawan kemanusiaan. Saya bisa katakan seperti itu karena banyak literatur kapitalisme itu adalah lawan kemanusiaan. Kalau kita mengacu ke agama, kapitalisme itu disebut sebagai syirik. Memang kapitalisme itu pada dasarnya pada dasarnya adalah suatu sistem yang mengandalkan
individual, paham individual itu sendiri, yang dimana membebaskan orang yang paham orang yang mempunyai modal itu melakukan suatu investasi semaunya tanpa ada batasannya. Bahkan dalam teorinya Adam Smith, teori metafornya. Dalam teorinya metafor itu menarik bahwasanya hukum ataupun peraturan di dalam pasar tidak bisa dibuat oleh pemerintah, melainkan yang membuat hukum ataupun peraturan itu adalah orang yang melakukan interaksi di dalam pasar itu sendiri. Nah, itu kan sudah memberikan suatu kebebasan terhadap individual. Karena dalam paham kapitalisme juga, bro, manusia itu adalah makhluk yang baik, fitrahnya baik menurut paham kapitalisme. Itu bertentangan dengan paham, kalau teman-teman pernah mendengar merkantilis maupun realisme itu sendiri. Paham realisme ataupun merkantilis, mereka menganggap manusia itu buruk. Kenapa demikian mereka menyatakan manusia itu buruk ataupun selalu berbuat salah? Karena tergantung daripada kondisi pada saat itu. Lahirnya merkantilis ataupun realisme, paham realisme itu pada saat zamannya perang dunia pertama, yang dimana negara-negara berlomba-lomba untuk berperang dalam rangka mengeksploitasi negara lain untuk mendapatkan kekayaan alamnya dan tidak memikirkan hasil daripada perang itu, bahwasanya orang-orang yang tidak mampu dalam hal persenjataan ataupun militer, mereka tidak bisa bertahan hidup, tidak memikirkan hak asasi manusia, HAM. Nah, kita lanjut ke kapitalisme, kawan-kawan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya kapitalisme itu memang suatu paham yang mengedepankan terkait dengan individualisme itu sendiri. Semakin berkembangnya zaman, bahwasanya kapitalisme ini, kawan, ini adalah salah satu hasil yang dikembangkan oleh negara Amerika Serikat. Sekarang Amerika Serikat sebagai kiblatnya kapitalisme itu sendiri. Oleh karena Amerika Serikat sebagai negara adidaya ataupun negara adikuasa saat sekarang ini tidak ada lagi tandingannya. Seperti di perang dingin masih ada Uni Soviet sebagai tandingannya, yang dalam pemahamannya itu adalah paham komunis. Sekarang sudah istilahnya mereka sudah tidak ada lagi itu. Kita lanjut, kawan. Dari yang paham individualisme tadi, sekarang kapitalisme itu sudah masuk dalam kapitalisme
birokrasi, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tahu. Kenapa demikian saya katakan kapitalisme itu bukan hanya saja kapitalisme individual. Coba kita lihat orang-orang yang jobnya di birokrasi, mereka tidak senantiasa taat dan patuh terhadap peraturan. Mereka senantiasa mengedepankan nilai-nilai yang menguntungkan mereka. Semisal, katakanlah mengenai di dalam kampus, kawan-kawan. Pasal 12 tahun 2012 bahwasanya pihak swasta tidak boleh mengintervensi mengenai hal-hal yang terjadi di kampus. Tetapi di dalam implementasinya, kawan-kawan, organisasi sebesar WTO telah mengintervensi pihak kampus untuk melakukan suatu perdagangan pendidikan. WTO adalah World Trade Organization. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesianya adalah organisasi perdagangan dunia. Terus yang lebih keren ini, kawan-kawan, adalah kapitalisme berjaring. Ini yang lebih fenomenal, kawan-kawan. Kapitalisme berjaring ini, jika kapitalisme birokrasi tadi hanya berkutat di dalam birokrasi, kapitalisme berjaring ini, kenapa saya demikian mengatakan fenomena? Karena yang pertama, kapitalisme berjaring ini dari yang pahamnya individual menjadi mereka istilahnya berkolaborasi dengan pemerintah, kepolisian, ataupun keamanan, pers, mahasiswa yang otaknya dungu. Itu, kawan-kawan. Kapitalis mereka melakukan suatu istilahnya itu king kali kong terhadap publik. Jangan salah, kawan-kawan. Kalau pers sekarang ini mereka tidak hanya melakukan ataupun menyebarkan berita yang baik. Berita hoax itu sudah merajalela, kawan-kawan. Itu salah satu kapitalisme berjaring. Ini lagi keamanan. Keamanan di Indonesia, kawan-kawan, sedang tidak baik-baik saja. Kenapa demikian saya mengatakan keamanan di Indonesia tidak baik-baik saja? Karena keamanan yang seharusnya mengayomi dan menjaga rakyat sudah terbalik. Mereka menjaga pemerintah dan mengayomi pemerintah, kawan-kawan. Bahkan ironisnya, banyak mahasiswa ataupun masyarakat yang melakukan demonstrasi, yang melakukan demonstrasi dalam rangka mengeluarkan aspirasi mereka karena melihat problematika sosial yang tidak sesuai dengan fitrahnya manusia, karena mereka merasa mereka ditindas, kawan-kawan. Tetapi ya itulah yang namanya
politik sekarang ini bukan politik zamannya Aristoteles. Ya, itu saja pembahasan singkat dari saya mengenai kapitalisme. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.